Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah e-commerce kelas A1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dengan judul carding, di mana anggota kelompok 1 beranggotakan Faraliana dengan NIM 200180016, Junika Saputri dengan NIM 200180018, Mulyana dengan NIM 200180005, Nike Paralika dengan NIM 200180004, dan Yuliana Sari dengan NIM 200180022. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul carding. Carding, pengertian carding. Kejahatan carding merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Tujuannya adalah untuk membelanjakan secara tidak sah kartu kredit yang telah didapatkan ataupun untuk mendapatkan dana pemilik pemegang kartu kredit tersebut. Cara kerja carding. 1. Yaitu pertama dengan menyentuh kartu kredit milik korban yang pada umumnya dilakukan di gerai retail seperti restoran dan toko. Tindakan tersebut dilakukan oleh karyawan dengan alasan yang sah untuk memiliki kartu kredit korban. Selanjutnya, karyawan memanfaatkan elektronik data capture untuk mencuri data-data yang tersimpan di dalam kartu atau skimming. 2. Cara yang kedua adalah memanfaatkan teknologi internet. Salah satunya adalah phishing. Teknik ini digunakan oleh para carder untuk memperoleh data-data kartu kredit dengan mengerahkan korban untuk masuk ke sebuah situs website jebakan yang telah dibuat menyerupai website asli seperti www.klikbca.com. Jenis kejahatan carding yang pertama yaitu misuse of card data. Jenis kejahatan carding ini adalah dengan menyalahgunakan kartu yang tentu saja tidak disadari oleh pemiliknya. Pada umumnya, para pelaku menggunakan kartu dengan sangat berhati-hati dari nominal kecil sampai dengan jumlah yang sangat besar. Pemilik pada umumnya tidak menyadari kartunya sudah disalahgunakan oleh pihak lain sampai pemilik tersebut menerima sebuah tagihan karena aksi dari pelaku tersebut yang sangat rapi dilakukan. Sampai saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa kejahatan carding artinya sangat berbahaya karena ketidaktelitian sedikit saja akan memunculkan banyak kerugian. Kejahatan yang kedua yaitu rape typing. Rape typing atau salah satu jenis kejahatan carding merupakan bentuk sebuah penyadapan transaksi kartu kredit dengan melalui jaringan komunikasi seperti jaringan telepon, PABX, maupun LAN yang terhubung dengan jaringan EDC. Para pelaku dapat memperoleh banyak informasi pribadi sampai dengan menimbulkan kerugian besar bagi para korbannya dengan memantau langsung elektronik kita. Pada saat ini kita melakukan transaksi di mesin EDC yang sudah disadap oleh para pelaku carding. Artinya, pada saat kita melakukan transaksi di mesin EDC yang sudah disadap oleh para pelaku carding, artinya secara otomatis informasi yang ada pada kartu tersebut akan bisa masuk disalin secara keseluruhan. Jenis kejahatan carding rape typing tersebut cukup sulit untuk diidentifikasi sehingga ada baiknya kita hanya mempergunakan kartu kredit di tempat yang terpercaya. Yang ketiga yaitu counterfeiting. Counterfeiting adalah termasuk ke dalam salah satu jenis kejahatan carding yang mana merupakan sebuah kegiatan pemalsuan kartu kredit sehingga terlihat sangat mirip dengan kartu aslinya. Counterfeiting merupakan jenis kejahatan carding yang artinya dilakukan oleh para pelaku perorangan sehingga sindikat pemalsu kartu kredit yang mempunyai koneksi luas, berpengalaman, serta mempunyai peralatan serta keahlian khusus tertentu. Selain dalam membuat kartu kredit palsu dengan tingkat kemiripan serta fitur canggih yang serupa, para pelaku juga mengelabui petugas yang melayani transaksi akan tetapi awam dengan apa itu carding itu terlihat sangat meyakinkan. Yang keempat yaitu phishing. Kasus carding di Indonesia yang paling
sering terjadi yaitu phishing. Dalam hal ini seorang karder akan melakukan aksinya kepada pemilik kartu dengan melalui email atau nama suatu instansi, contohnya seperti bank, toko maupun penyedia layanan jasa untuk memperoleh berbagai informasi pribadi. Pada umumnya, seorang karder akan menggunakan dua sistem di dalam melakukan aksinya, yaitu dengan mengirimkan virus ke sistem VC serta memberikan link website palsu dengan kata-kata yang akan menarik korban untuk mengisi maupun menyerahkan data pribadi sehingga terlihat seakan-akan situs terpercaya. Metode phishing tersebut diketahui menjadi jenis kejahatan carding paling berbahaya karena pelaku bisa mendapatkan informasi diri secara lengkap dari pengguna kartunya sendiri. Kasus carding di Indonesia. Kami di sini mengambil contoh kasus pembobolan kartu kredit WNA lewat diskon tiket pesawat, yaitu pada tahun 2020, dua warga masing-masing yang berasal dari Denpasar, Bali, dan Jakarta Barat divonis pidana penjara selama 10 bulan. Hal ini dikarenakan mereka dinyatakan terbukti melakukan pembobolan kartu kredit warga asing untuk membeli tiket pesawat ke luar negeri, yang lantas menjualnya dengan harga miring melalui akun media sosial. Warga Denpasar berinisial M berumur 24 tahun, sedangkan S merupakan warga Jakarta Barat, di mana awalnya S membuat akun di Instagram dan Facebook yang seolah-olah mereka ini merupakan seorang agen perjalanan. Lantas, S akan menawarkan berbagai tiket pesawat dengan harga miring seperti Singapore Airlines, Jakarta Haneda yang diskon 50%, lalu ada AirAsia, Jakarta Bangkok yang diskon 25%. Setelah ada korban yang tertarik, maka S akan memesan tiket yang dimaksud tetapi menggunakan kartu kredit orang lain. S yang bekerja sama dengan M dalam melakukan aksinya. Kejahatan mereka sudah dilakukan sejak Mei tahun 2019 dan berulang hingga awal tahun 2020. Kasus ini pun mulai terbongkar saat mereka membeli tiket SQ penerbangan Jakarta-Tokyo pada Maret tahun 2020 dengan kode penerbangan SQ639. Harga normalnya yaitu 10 juta dan ditawarkan ke korban seharga 5 juta. Belakangan, pemilik kartu yang ditagih untuk membayar kartu kredit penerbangan tersebut komplain ke pihak bank karena ia merasa tidak pernah membeli tiket pesawat tersebut. Pihak bank yang kemudian menerbitkan kartu kredit itu melaporkan hal tersebut ke polisi. Lalu kemudian untuk M dan S ditangkap dan diadili. Selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur carding di Indonesia. Di Indonesia, carding dikategorikan sebagai kejahatan pencurian, yang mana pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Kemudian setelah lahirnya UU ITE, khusus kasus carding dapat dijerat dengan menggunakan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang hacking. Yaitu pada pasal 31 ayat 1 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan dokumen elektronik dalam suatu komputer atau suatu sistem elektronik secara tertentu milik orang lain. Pasal 31 ayat 2 berbunyi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan interpersepsi atau transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan. Bagaimana cara mencegah terjadinya carding? Langkah pertama yaitu perhatikan cara menggesek kartu pada saat bertransaksi. Langkah penting untuk mencegah carding adalah dengan memperhatikan petugas yang sedang menggesek kartu kamu menggunakan mesin edisi. Perlu diingat, kartu hanya dapat digesek satu kali saja dan tidak boleh ada penggesekan berulang. Apabila
pada dua atau lebih mesin berbeda untuk satu jenis transaksi. Yang kedua, pilih situs belanja online terpercaya. Cara lain yang wajib dipastikan dalam menghindari carding adalah dengan memastikan untuk memilih sistem belanja online terpercaya dengan sistem keamanan yang mendukung bagi pengguna kartu kredit. Contohnya itu seperti penggunaan OTP, agar proses transaksi online menjadi lebih aman, karena transaksi tidak bisa dijalankan oleh orang lain. Yang ketiga, rahasiakan data pribadi atau kartu kredit. Kamu dapat menjaga kerahasiaan nomor kartu kredit dengan melihat tanggal kadaluarsa kartu beserta card verification value, yaitu 3 digit angka yang terletak di bagian belakang kartu. Jangan pernah memberikan nomor tersebut kepada orang lain, bahkan anggota keluarga sekalipun. Pihak bank bahkan tidak akan pernah menanyakan hal semacam password, kode OTP, dan kode CVV. Yang terakhir, gunakan internet pribadi. Keamanan internet pada jaringan publik sering menjadi sasaran penyadapan atau pencurian informasi. Bahkan carder juga dapat masuk ke akun belanja online milikmu untuk membeli sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kesimpulan, carding merupakan salah satu jenis kejahatan internet atau cybercrime yang sangat sulit ditangani. Oleh karena itu, kita dituntut untuk lebih waspada dan selektif dalam melakukan transaksi menggunakan kartu kredit atau debit. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa suatu sistem yang dibuat oleh suatu perusahaan terkenal adalah aman. Bisa saja ada faktor X yang bisa membuka celah keamanan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa diberikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.